Bab 4701, menarik. Nama, sistem pemakan super penulis, penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Boom, booming. Di kehampaan, gemuruh langit membumbung tinggi, dan kehampaan luas ratusan miliar mil jauhnya. 3 potong lautan darah, terbuka di kehampaan, dan setiap bagian darah dan lautan terbentang pertempuran yang mengerikan. Di sini, kabut hitam dan tulang sakral di 3 lautan berdarah masing-masing melawan unicorn berdarah dan 9 buaya. 2 lautan tak berdarah yang luas dan polos, terbungkus dalam bentuk tubuh mereka, setengah dari titik-titik itu tidak dapat dipisahkan, dan dengan terungkapnya perang, gemuruh mengerikan dari suara keras terus berlanjut, dan suara kesombongan dan teriakan sangat luar biasa. Dari awal pertarungan pertama, unicorn berdarah dan buaya 9 buaya jatuh ke angin, hampir disalahgunakan, sebagian besar waktu hanya kekuatan menangkis, dan kadang-kadang akan menarik kembali untuk melawan. Adapun sisi kiri kehampaan di sisi lain, situasinya jelas lebih buruk. Temperamen kekerasan di 3 lautan berdarah dibagi menjadi 2 musuh, dan 9 hulu ledak dan King Tiandapeng. Kedua orang ini hanya tahap absurditas, dan langit berbintang dengan pertempuran itu ganas, tetapi mereka memiliki kekuatan teroris tingkat keempat. Pertempuran itu jelas merupakan kegilaan sepihak. 9 kepala darah dan King Tiandapeng tidak memiliki yang namanya menangkis. Dalam waktu singkat, mereka telah menjadi masokis dan tidak memiliki temperamen. Pada saat ini, hati mereka berdua benar-benar runtuh. Jika Anda tahu bahwa temperamen kekerasan ini begitu ganas, tidak hanya terbatas waktu untuk meningkatkan kekonyolan kesedihan dengan semacam metode rahasia, tetapi bahkan metode rahasia laut berdarah dari patung iblis laut darah. Dan itu telah terwujud, dan itu dapat memadatkan 3 lautan berdarah dengan kekuatan yang sama dengan dewa. Mereka tidak akan menemukan pintu untuk provokasi saat ini. Saat ini, hasil dari kejatuhan seperti itu adalah bahwa provokasi tidak berhasil, tetapi itu dibuat gila oleh musuh. Itu adalah air mata. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa dia jelas bukan lawan yang kejam. Sekarang dia telah menyadari hal ini. Dia punya hati untuk pergi, tetapi dia tidak bisa. Jika itu benar, dia secara tidak sengaja terlibat dalam unicorn berdarah dan 9 buaya-buaya dalam masalah ini, dan pasti akan mengambil tulang mereka. Ini hanyalah tamparan di wajah kecurigaan, dan usus dari 9 kepala darah dan langit biru semuanya berwarna hijau. Raungan, hei, tepat pada saat ini, raungan keras, bentuk tubuh mengejar, dengan lautan darah yang luas di bawah kaki ratusan juta mil jauhnya, sekejap mata telah datang ke dekat. Bang 2 tangan sederhana, 9 dewa dan langit biru Dapeng tidak bisa mengelak, semua dibombardir dengan porselen. Engah, engah. Setelah suara keras, kedua lelaki tua itu membuka mulut mereka hampir bersamaan. Wow, mereka memuntahkan darah tua, dan sosok itu ditarik kembali oleh momentum, dan akhirnya menghindari ratusan juta mil jauhnya. Adegan ini jatuh ke mata orang-orang kuat di udara yang jauh dan binatang buas berbintang dan para penyintas kuno. Dalam sekejap, mata mereka merah dan napas mereka menjadi mendesak lagi. Banyak orang bahkan lebih menyesal atas desahan menyakitkan mereka. Itu adalah hal yang kejam, itu benar-benar hal yang kejam.
Ini adalah darah masa lalu yang berharga, dan sekarang aku tidak ingin menyemprotkannya ke dalam kehampaan. Aku tidak bisa mendekatinya. Kesempatan langka dan ciptaan ada di depanku, tetapi aku hanya bisa melihatnya. Itu terlalu orang-orang yang tersiksa. Melihat postur ini, penguasa kuil iblis jelas-jelas berusaha menekan para pahlawan hari ini. Jadi, dalam kapasitasnya, pastilah meremehkan untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan darah. Aku hanya berharap perang ini akan segera berakhir. Setiap tarikan setelah waktu yang lama, energi dalam darah akan kehilangan sedikit lagi. Engah, engah. Mendengar kata-kata ini, terutama darah lama yang menyembur keluar dari lukanya sendiri, disebut sebagai pemecah darah oleh beberapa orang, dan 9 dewa dan langit biru datang marah dan menyerang. Itu sebenarnya seteguk panah darah. Pada saat ini, mereka benar-benar hampir kejam, dan mereka dianiaya dengan kejam. Di sebelah langit di sekitarnya, masih ada sekelompok orang yang bahkan lebih buruk daripada semut. Mereka adalah leluhur keluarga. Tidak ada yang ada, mereka tidak tahan. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika itu kejam, jelas tidak mungkin untuk menyelesaikan situasi yang menyedihkan dan memalukan. Satu-satunya cara adalah membujuk unicorn berdarah dan 9 buaya suci yang secara tidak sengaja terlibat. Hanya ketika mereka berdua pergi, mereka berani melarikan diri dan melarikan diri. Pikiran-pikiran ini terlintas di otak. 9 dan King Tian Dapeng tanpa sadar menoleh dan bertukar pandang, dan wajah mereka semua berubah menjadi biru dan ungu. Kata-kata seperti itu, beberapa di antaranya tidak dapat dikatakan tak terkatakan, terlalu istimewa dan memalukan. Raungan, booming, dia ragu-ragu, dan bagian depan yang keras sudah berteriak, melambaikan pukulan besar yang lebih besar dari meteor, dan membanting dirinya sendiri. 9 kepala darah dan King Tian Dapeng semuanya takut, dan mereka tidak berani menunda. Mereka hampir berbalik ke sisi lain dan melihat 2 lautan darah lainnya. Suara Tuhan langsung terdengar. 2 orang dewasa, jangan lakukan itu hari ini. Ini benar-benar salah paham. Benar-benar, semua orang adalah eksistensi yang konyol dan super, tidak perlu membunuh dan membunuh. Kesalahpahaman apa? Lihat ke belakang dan cari waktu, duduk dan katakan bahwa itu akan terbuka. Tanpa sengaja menarik kedua orang dewasa itu, aku takut, kedua orang dewasa itu telah mengatakan sebelumnya, itu hanya lewat saja, aku pasti memiliki sesuatu yang penting, atau yang lain, jangan pedulikan kami, agar tidak menunda bisnis. Itu bisa benar-benar dosa. Kata-kata ini keluar, wajah 9 dan langit biru Dapeng semakin hijau, terlalu memalukan, jelas tidak untuk mengalahkan orang lain, mereka mengambil inisiatif untuk melunakkan, mempersiapkan ritme orang. Di kejauhan, semut-semut itu diperkirakan bahwa hati mereka dicemooh. Hari ini, mereka dihina oleh sekelompok semut. Itu benar-benar membuat frustrasi. Kuncinya adalah dia mampu berbalik secara langsung dan melarikan diri. Temperamen yang keras ini ganas, tetapi kekuatan tempurnya hanya absurd tingkat keempat. Meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, 9 dewa dan King Tian Dapeng ingin pergi, dia tidak bisa menghentikannya. Meskipun itu juga memalukan, tetapi lebih baik daripada melarikan diri sekarang,
tetapi juga harus meletakkan tubuh untuk mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan, mencari dewa unicorn dan 9 buaya jenius untuk mengambil langkah, dan kemudian menempuh jalan panjang untuk menjadi kuat. Singkatnya, bisnis hari ini benar-benar membuat frustrasi, tidak pernah begitu dipermalukan. Untungnya, upaya keras mereka akhirnya berhasil, dan di 2 darah kehampaan lainnya, Dewa Unicorn dan 9 buaya suci mendengar kata-kata mereka, dan saat-saat itu cerah, dan kemudian mereka kembali. Kepala menjerit dan suara para dewa keluar dengan keras. Raungan, "Hei, kalian berdua tidak menyebutkannya," dewa benar-benar melupakannya. Alasan mengapa dewa dan buaya dihubungkan bersama adalah bahwa ada hal yang sangat penting untuk ditangani. Dan itu sangat mendesak. Penyakit, aku akan bertarung di sini hari ini, dan menunggu dewa dan teman sialan itu menyelesaikan urusannya, kembali untuk melawanmu. Sayang sekali, jika kebangkitan perang tidak menyenangkan, kamu harus menghentikan pasukanmu dan kecewa. Raung, oh, aku kejam, dan aku akan bertarung di sini hari ini. Ketika dewa dan teman-teman dewa akan menyelesaikan bisnis, kembali untuk melawanmu. Sungguh disayangkan, kebangkitan perang tidak menyenangkan, jadi aku harus menghentikan perang dan menghentikannya. Di 2 lautan dewa lainnya di kejauhan, Unicorn dewa dan 9 buaya suci berjongkok. Setelah mendengar kata-kata dari 9 dewa dan langit biru dapeng, penyanyi itu berada di bawah cahaya, dan kemudian mereka masing-masing berteriak dan mengucapkan suara Tuhan. Ketika kata-kata itu diucapkan, Unicorn dewa dan 9 buaya suci itu panas, tetapi mereka lebih jelas di hati mereka. Jika Anda tidak menangkap kesempatan ini dan mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat itu, Anda akan semakin malu. Untuk menyelamatkan beberapa titik wajah sebanyak mungkin, sekarang saya hanya bisa menjilati wajah saya dengan kulit kepala, tebal dan tak tahu malu. Pikiran itu terlintas di otak. Setelah keduanya bertukar mata untuk melihat, mereka tidak ragu-ragu. Bahkan jika kekuatan tubuh didorong ke ekstrim, mereka menggertakkan gigi dan akhirnya mengingat pekerjaan kaki depan dan belakang mereka. Di lautan darah yang luas, aku bergegas keluar. Oh, kartu. Setelah menyingkir, Unicorn berdarah dan buaya suci 9 tidak ragu-ragu. Pada saat pertama, mereka menghantam ke ketinggian. Di bawah cakar, mereka langsung merobek celah di kehampaan, dan bentuk tubuh menyembur pergi. Bagaimanapun, kedua lelaki tua itu juga konyol tingkat ketiga, dan mereka ingin melarikan diri, kecuali Yesuan menggunakan busur suci dan kekuatan kuat lainnya, atau lautan api 9 warna, atau mereka tidak akan tinggal, tetapi sarana yang mendasari ini, dia tidak ingin diekspos pada saat yang sama, setidaknya tidak begitu mudah diekspos. Jadi meskipun hati tidak mau, mereka hanya bisa membiarkan mereka pergi dan pergi. Di mata, Unicorn berdarah dan buaya suci 9 telah bergegas ke celah kehampaan yang terkoyak oleh cakar mereka, dan pikiran mereka tiba-tiba tenang. Ketika bentuk tubuh tiba-tiba mandek, kedua lelaki tua itu segera melihat ke belakang, dan pemandangan itu menyapu 3 tubuh berdarah Yesuan, dan mereka kedinginan di tengah hawa dingin. Sebelum pergi, mereka tidak lupa untuk menaruh beberapa patah kata untuk menyelamatkan sedikit muka. Petik 2. Kekerasan, hati-hati, jangan mati,
dewa dan pertempuranmu hari ini tidak ada hasilnya. Kembalilah ke akhir masalah, kamu harus datang ke kehidupanmu. Pada saat itu, kamu akan dikupas dan tulang-tulangnya, dan kamu akan dihancurkan dan dibakar. Jika kamu takut, yang terbaik adalah melihat ke belakang dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Jika tidak, hari kembalinya dewa adalah ketika kamu jatuh. Raungan. Petik 2. Oh, kata. Pada akhirnya, kedua lelaki tua itu mendongak dan mengeluarkan suara gemuruh dan teriakan, lalu ragu-ragu, berbalik dan bergegas ke celah di depan kehampaan, dan menghilang. Melihat mereka berdua pergi, 9 dewa dan langit biru datang dengan gembira menangis di tempat. Saya tahu bahwa kedua orang dewasa ini sangat baik untuk diajak bicara, dan apa yang mereka tunggu sekarang. Saya seharusnya bersuara di masa lalu, dan saya memuntahkan begitu banyak darah lama. Dalam arti saat itu, kata-kata kabut gelap dan tulang-tulang kalajengking menyelinap di kejauhan, telah berlalu. Petik 2. Apakah ini yang disebut sebagai yang tertinggi di zaman kuno? Ini benar-benar membuka mata. Tidak ada keterampilan lain, menyombongkan. Diri adalah yang terbaik di dunia. Oh benar, kulit tebal, diperkirakan tidak ada yang bisa menjadi musuh. Petik 2. Kalian berdua baru saja berkata begitu keras, benar-benar mengambil inisiatif untuk mengambil 2 barang lama itu. Lihat postur ini, apakah itu berencana untuk mengambil 2 pilihan, dan 3 avatar besar kuil, pertempuran berdarah yang bagus. Datang dan datang, karena kamu memiliki keanggunan seperti itu, keindahan orang dewasa alami kuil ini, yakinlah, 3 yang besar tidak akan pergi. Tetaplah untuk menemani akhir. Panggil, oh, dengan suara kata-kata konyol ini berdering, dan 2 lautan luas di langit di kejauhan, telah terpacu dalam sekejap. Di atas lautan berdarah, kabut hitam dan tulang pipi berdiri dengan bangga, dengan bentuk tubuh yang sangat besar sejauh 60 juta mil, dan yang teguh hanya bisa menahan napas dan melihat ke atas. Dalam sekejap mata, dengan suara tajam dari patahan, keduanya lautan darah yang luas telah sampai di garis depan, dan 3 lautan darah akan langsung bergabung menjadi satu. Pada saat ini, avatar yang kejam, avatar kabut hitam dan tulang kering seperti 3 pilar, setiap sisi, berdiri di segitiga lautan darah, dikelilingi oleh 9 dewa dan langit biru dapeng, mengawasi harimau setiap saat, ada potensi untuk tembakan. Wajah kepala dewa dan King Tian dapeng pucat, tetapi mereka merasa bahwa adonan itu sangat panas, dan orang-orang bodoh mendengarnya. Orang-orang mengejek mereka. Aula, leluhur keluarga Tang melangkah ke keberadaan tertinggi dari wilayah yang hancur. Hari ini, mereka telah menderita penghinaan seperti itu di depan umum. Kuncinya masih tidak dapat membantah, dan bahkan tidak berani membantah. Hari ini, wajah ini benar-benar kelelahan, dan itu hanya penuh kebencian. Marah, namun, bahkan jika mereka marah lagi, mereka tidak berani mengambil kata-kata Yesuan. Pertama, sebelum menjadi avatar yang kejam, mereka telah menyerah pada keinginan mereka untuk mati, dan tidak mau, dan sekarang mereka telah bersatu untuk memperbaiki kabut hitam dan tulang-tulang dengan kekuatan yang sama. Jika ketiga orang itu benar-benar bergandengan tangan, bukan sepenuhnya mustahil bagi orang untuk menggigit gigi mereka dan memaksa mereka untuk tetap tinggal.
Bahkan jika mereka tidak dapat melakukannya, Thunder melesat sebelum mereka berhasil berjalan-jalan, dan itu tidak banyak kesulitan. Di sini, Dewa berkepala 9 dan King Tiandapeng tiba-tiba gemetar, dan setelah beralih ke pandangan, mereka mendongak dan berteriak. Hei, hei, pada saat ini, keduanya mendorong darah tubuh ke ekstrim, dan mengerahkan teknik terkuat dengan segala cara. Berkedip, di antara mata, bentuk tubuh besar dari 9 dewa dan langit biru dapeng, berubah menjadi 2 merah dan 1 hijau, merobek kekosongan, melesat pergi, dan menghilang. Kalian berdua hanya mengatakan bahwa kalian dapat melarikan diri. Bentuk tubuh kedua orang ini menghilang, dan bahkan Yesuan cukup terkejut. Dia berpikir bahwa kedua barang itu akan menjadi sedikit slogan. Saya tidak berharap itu menjadi bujangan, jadi dia tidak bisa menangkapnya, dan dia menyelinap pergi dalam sekejap, dan adegan ini jatuh ke mata pihak-pihak yang kuat di kejauhan, bintang-bintang dan binatang buas dan para penyintas kuno. Semua orang terdiam beberapa saat, dan seluruh kekosongan itu mati sejenak, diikuti oleh seruan yang luar biasa. Sama seperti air pasang yang umumnya digulung, sepotong tercengang. Apakah semuanya hilang? Perubahan sebelum dan sesudahnya terlalu cepat. 4 orang suci kuno yang kuat, benar-benar menyelinap bersih dalam sekejap mata, semuanya meninggalkan perang dan melarikan diri. Jika masalah ini menyebar, hampir dalam kekosongan ini untuk menjatuhkan bola mata yang tak terhitung. Jumlahnya, kuncinya adalah bahwa sebelum keberangkatan, 2 eksistensi yang kuat, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, terlalu tak terduga, menumbangkan citra transendental dari Supreme kuno dalam pikiranku. Akhir dari pertempuran, di awal perang ini, siapa yang bisa berharap, pada akhirnya, adalah akhir seperti itu. Tidak diragukan lagi, setelah perang ini, aula sihir di bagian reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi ini, tidak ada yang berani memprovokasi lagi. Ini adalah pilih-pilih, 4 yang kuat tidak masuk akal, semua bergegas ke dasar langit ada. Petik 2, Tuan Kuil Iblis. Raja ada di dunia, oh lala, sama seperti suara mendesis air pasang, itu sangat luar biasa. Saat kabut hitam dan tulang kering runtuh seketika, mereka berubah menjadi hujan darah, menyatu dengan darah kaki, dan kemudian lautan darah yang tak berujung menyusut, berubah menjadi tenda samar, menjadi badai. Alis canggung, beralih ke tetangga yang dikelilingi oleh sekitarnya, binatang buas berbintang dan para penyintas kuno telah menyapu sebuah lingkaran. Sosok yang kejam telah menyusut dengan cepat, dan sekejap mata telah dipulihkan dari raksasa sejauh 60 juta mil ke tinggi asli, tetapi temperamen yang tersebar di tubuh masih merupakan urutan ketiga, ini. Pada saat itu, jeritan udara di sekitarnya masih berdering, tetapi Yesuan sama sekali tidak memperhatikannya. Di bawah goyangan, suara samar udara pecah, bentuk sosok itu dipacu oleh kecepatan yang jauh melampaui kecepatan kilat. Sekejap mata mencapai ujung langit dan bergegas ke tanah terlarang Suseng, dan menghilang. Dalam sekejap, medan perang virtual ini, yang memiliki radius ratusan miliar mil, benar-benar kosong, dan setengah dari hantu tidak ada. Namun, dalam kehampaan, masih ada beberapa manik-manik darah yang mengambang di udara, besar atau kecil. Ini adalah unicorn berdarah, buaya suci 9, kalajengking dewa berkepala 9,
dan Dapeng Kingtian. Keempat gurun ini ditinggalkan dalam perang sebelumnya. Jika itu adalah kabut berdarah yang terbentuk oleh ledakan tubuh kuno dari tubuh kuno, Yesuan tidak akan terbuang sia-sia, tetapi hanya darah lama yang disemprotkan di bawah cedera serius, tetapi dia sama sekali tidak melihat matanya. Jika Anda benar-benar ingin mengambilnya, itu akan terlalu banyak, dan nama Tuan Kuil akan terpengaruh. Namun, dia tidak dapat melihat hal-hal dari mata, tetapi bagi pihak-pihak yang kuat di sekitar langit imajiner, binatang buas berbintang dan para penyintas kuno adalah harta langka. Pada saat ini, dengan kepergian Yesuan, udara di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian ada banyak sekali sosok yang bergegas keluar, bergegas ke pertempuran berbintang yang luas dan tak berdosa ini, untuk membersihkan darah gurun. Keheningan yang baru saja turun adalah kekosongan besar, dan sekali lagi hidup, dan beberapa orang bahkan membuat tembakan besar. Tetapi semua ini, Yesuan tidak dapat melihatnya, dan tidak ada minat sama sekali. Pada saat ini, dia telah kembali ke Suseng terlarang dan kembali ke kuil. Durasi perang ini tidak lama. Meskipun keturunan tanah terlarang Suseng khawatir, pejabat tingkat tinggi seperti King Niu, Zhao Dong, Qian Nan, Sun Si, Li Bei, dan Liu Duo semuanya mundur. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir perang, tidak ada sosok di seluruh tanah terlarang Suseng. Seperti hari ini, setelah kembali ke aula sihir, Yesuan tidak ragu-ragu, dan menerobos pertama kalinya. Ini, sekali dia dapat digambarkan sebagai pertempuran yang hangat, pendapatan dari terobosan sebelumnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa dan daging, dan kesempatan untuk menerobos lagi, dan dengan demikian datang. Gemuruh. Di ruang bergerak, Yesuan melambaikan tangan dan mengorbankan Senong Ding, dan tergantung di belakang puncak raksasa tempat aula sihir berada, mengambang di udara. Kemudian, bentuk tubuhnya bergetar, dan dia melangkah ke harta karun kabut warna-warni. Setelah memasuki ruang Dingsong, duduk langsung berlutut dan duduk di gunung berapi di area pusat ruang Dingnai. Petik 2. Panggil. Hei. Tak lama kemudian, banyak suara samar menerobos udara, dan sekilas tembakan dari tubuh Yesuan, tergantung di depannya. Semuanya adalah sumber daya kultivasi yang diambilnya dari dunia abadi untuk mengembangkan terobosan ini, termasuk cairan sumber jahat, dan obat ajaib 9 warna, dan seterusnya. 1. Siap untuk pergi? Yesuan pertama-tama memobilisasi kekuatan medan domain Senong Ding, memampatkan semua sumber daya kultivasi menjadi hanya ukuran tinju bayi. Ayunan, di tangan, bola seukuran bayi ini ditelan ke dalam perut oleh Yesuan dan dengan cepat terbuka. Hualala, gemuruh. Pintu masuk bola kecil itu seketika, dan tubuh Yesuan juga memiliki serangkaian suara mencicit disertai dengan guntur dan teriakan. Semua sumber daya di pintu masuk menelan sebelumnya adalah untuk menggantung energi yang kuat. Semuanya mudah. Dia mendesak energi yang baru saja terbentuk di dalam tubuh, dan dengan penuh semangat dan terus-menerus melakukan operasi besar berikutnya di 100 pembuluh darah sampai benar-benar memurnikan. Energi sungai besar menghilang sepenuhnya, dan itu terintegrasi ke dalam jiwa dan tubuhnya. Yesuan hanya berdampak pada kekuatan, dan rantai belenggu telah putus.
Perintah sistem dalam harapan juga terdengar di benak. Petik 2. Hei, selamat kepada tuan rumah. Terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, orde ketiga kuno. Petik 2. Hei, selamat kepada tuan rumah. Terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, orde ketiga kuno. Kekuatan orde ketiga, ini adalah puncak dari situasi awal. Sekali lagi, Yesuan dapat memasuki jangka menengah, tetapi faktanya, hari ini, dia telah memiliki kekuatan tempur abad pertengahan kuno sebelumnya, dan bahkan jauh dari tahap selanjutnya, itu tidak jauh. Pertama, sebelumnya, kultivasi Dewa Yesuan adalah kekuatan kuno tingkat kedua dari para leluhur. Setelah mengaktifkan darah konjak kuno di dalam tubuh, ia mampu naik ke tingkat ketiga dari kekuatan kuno. Dalam keadaan perubahan ke-9, kekuatan tempur segera naik ke tingkat ketiga dari orang bijak kuno. Jika Anda menghitung bonus tingkat pertama dari tubuh dan darah, dan kekuatan sebenarnya, itu lebih dari absurd tingkat keempat. Sekarang, saat ia menerobos lagi. Setelah aktivasi darah konjak di dalam tubuh, Yesuan akan memiliki kultivasi tingkat keempat dari kekuatan kuno. Begitu Anda menunjukkan kekuatan magis konjak, dan langsung memasuki perubahan ke-9, kekuatan puncaknya akan mencapai tingkat keempat dari alam semesta tertinggi. Jika, di bawah tubuh besar sejauh 60 juta mil, kekuatan darah yang mengerikan akan memiliki bonus tingkat kedua untuk kekuatan tempur yang sebenarnya. Pada saat itu, ia mampu menunjukkan kekuatan terkuat, dan ia akan mencapai absurd tingkat kelima yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jarak dari puncak tengah gurun, hanya ada celah di urutan pertama. Sebenarnya, Yesuan memiliki rahasia berdarah. 1. Begitu dia memobilisasi kekuatan darah dari metode rahasia darah dan laut, dia akan segera memadatkan 3 avatar darah dan laut, yang semuanya memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk mengatasi absurditas tingkat kelima. Dalam kasus 3 perang, bahkan absurditas tingkat ke-6 bukanlah lawannya. Dapat dikatakan bahwa bahkan di bawah keadaan perang yang normal, di bawah tahap akhir absurditas, Yesuan hari ini sudah tak terkalahkan. Dan jika dia menggunakan kekuatan suci busur suci, itu adalah tahap akhir dari kehancuran 7 tingkat, dan akan ditembak oleh anak panah ketika sudah terlambat untuk bertahan. Kekuatan tempur terkuat telah mencapai tahap kelima dari kuno dan tertinggi, dan darah dan laut dengan kekuatan yang sama dapat memiliki hingga 3. Setelah terobosan selesai, Yesuan tiba-tiba membuka matanya, jauh di dasar, dan ada kilatan cahaya yang jelas. Untuk sesaat, hatinya melonjak seperti sebelumnya. Setelah sedikit reuni, dia menarik napas dalam-dalam dan berbisik lagi, jadi, penyempurnaan besar tingkat ke-9 yang luas yang harus dicapai dengan menelan harta karun konyol tingkat 25 sudah ada hanya 6 terobosan skala kecil. Penyempurnaan baodan konyol tingkat 29 menjadi semakin mendesak. Terobosan ini sebenarnya menghabiskan waktu 3 bulan. Setelah hati yang bersemangat itu tenang, Yesuannya menghitung waktu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dalam perasaannya, kali ini terobosannya sangat mulus, dan tidak ada hambatan khusus sama sekali. Seluruh proses mundurnya sama. Ambil, dalam kasus ini, paling lama, dalam 10 hari, itu akan dapat menerobos.
Masalahnya faktanya, ketika terobosan terakhir ke tingkat kedua kekuatan kuno, Yesuan hanya membutuhkan waktu 7 hari. Tetapi sekarang, dari terobosan tingkat kedua kekuatan kuno ke tingkat ketiga, butuh 3 bulan penuh, yaitu 90 hari, dan waktu telah berubah 10 kali. Ini membuatnya merasa seperti dia lengah. Tetapi, setelah sedikit berpikir, dia segera menyadarinya. Tampaknya dari puncak hari-hari awal energi besar, waktu yang dihabiskan untuk setiap terobosan berikutnya mungkin akan meningkat. Ini, biarkan dia tidak berdaya, tetapi pikirkanlah, tetapi itu juga yang seharusnya. Lengkap, mulai sekarang, dia sudah dekat dengan kekuatan kuno tingkat menengah dari para leluhur. Tidak jauh dari pintu masuk resmi ke padang pasir. Bayangkan kekuatan liar lainnya, yang bukan akumulasi dan presipitasi tahun-tahun yang tak berujung, kesempatan untuk datang, hanya untuk menerobos. Misalnya, 2 orang tua, dewa berkepala 9 dan langit biru, datang, meskipun mereka hidup di dunia dari akhir banjir jangka panjang, tetapi kultivasi mereka adalah kekuatan, tetapi sampai sekarang mereka akhirnya menerobos dan melangkah ke padang gurun. Tentu saja, sebagian besar faktor ini terluka parah dalam pertempuran keruntuhan tempat kejadian, dan terlalu lambat untuk pulih. Tetapi dengan ini saja, dari satu aspek, itu dapat membuktikan betapa sulitnya untuk menerobos ke situasi tercela. Daun, meskipun Xuan memiliki obat yang kacau, setelah memasuki pertengahan era kuno, terobosan setiap langkah kecil tidak dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari, dan tidak ada alasan. Sebenarnya, jika dia memasuki pertengahan era kuno, dia masih akan dapat menerobos saat ini. Setiap langkah kecil hanya akan memakan waktu 3 atau 4 bulan. Masalahnya akan berlalu, takut bahwa bahkan kura-kura raksasa akan iri. Merindukanmu. Melalui ini, dia tidak akan lagi berjuang. Meskipun setiap langkah kecil terobosan di masa depan akan memakan waktu lebih lama, tetapi sekarang dia sudah menjadi kekuatan tingkat ketiga, dan hanya 6 terobosan skala kecil yang dapat menelan yang tertinggi 29 tingkat. Baodan, dengan cara ini, memasuki keadaan absurditas. Hanya ada 6 langkah kecil, dan bahkan jika setiap terobosan membutuhkan waktu lama, itu bukan masalah besar. Panggil. Menyesuaikan suasana hati, Yesuan segera bangkit, melangkah keluar dari mulut Senong Ding Ding dengan kabut warna-warni, diikuti oleh gelombang. Dengan suara samar udara yang pecah, Senong Baoding langsung berubah menjadi pria yang hancur, laras, dan jatuh ke alisnya, menghilang. Petik 2. Gemuruh. Untuk sesaat, Yesuan mengetahuinya, dan berkedip ke aula sihir, duduk di atas tahta hitam. Saat dia bernyanyi, suara gemuruh dari dentuman terdengar, dan aula sihir besar yang berdiri di puncak terdalam bintang-bintang di bintang-bintang dengan cepat bangkit, dan sekejap mata melewati atmosfer bintang-bintang dan tergantung di atas atmosfer. Jenis gerakan dan ketenangan ini secara alami mengingatkan semua genus sekte suci di tanah terlarang Suseng, dan membuka retret tingkat tinggi, dan sisa keabadian kaisar semuanya datang. Biarkan, kecelakaan Yesuan adalah bahwa 6 kalajengking dewa benar-benar keluar. Kultivasi aslinya hanyalah langkah pertama dari alam semesta. Tetapi sekarang, setelah lebih dari 3 bulan retret,
dia telah menaiki 2 langkah kecil. Sekarang ini adalah puncak dimensi ketiga alam semesta. Kecuali, dia, 6 orang bijak kosmik di bawah kuil iblis, juga telah keluar, dan sekarang, mereka sekarang berada di belakang 6 orang berdarah. 6 orang ini adalah Zhao Dong, Qiannan, Sun Si, Li Bei, dan 2 orang bijak kosmik yang baru saja menerobos pasukan tawanan 3 bulan lalu, dari dan King Peng. Keenam orang tua ini hanya merupakan kultivasi tingkat pertama alam semesta dalam lebih dari 3 bulan. Tetapi, sekarang saya belum melihatnya selama 3 bulan, saya telah berada di jalan yang sama dengan 6 orang Saya telah berhasil mencapai tahap ketiga dinasti Jin. Apakah mereka 6 atau 6 orang terkuat? Alasan mengapa mereka dapat dipanen hanya dalam waktu 3 bulan jelas tidak dapat dipisahkan dari obat-obatan kacau yang diberikan Yesuan kepada mereka. Anda harus tahu bahwa bahkan dewa berkepala 9 dan dapeng langit biru dan tertinggi kuno lainnya, belum lagi obat-obatan kacau, bahkan obat-obatan si Jinbao tidak. Dapat dikatakan bahwa dengan 6 kalajengking dewa dan orang lain sekarang hanya alam semesta dan revisi tertinggi alam semesta sebagai level, di bawah premis menelan obat si Jinbao dan obat kacau, terobosan dalam waktu singkat awalnya dimaksudkan. Selain 6 dewa dan 6 orang Zhao Dong, pada saat ini, saya mendengar gerakan di sini. 4 korps utama kuil sihir bergegas ke atas kaisar, hampir semuanya tiba. Sapi hijau dan barang-barang indah giok dari pasukan binatang buas, naga, istana, harimau angin hitam, bulan yang mengaum, dan kaisar terlarang sufu lainnya abadi, total lebih dari 40. Warisan suku Shangzi yang tersisa di korps tentara sipil, dan lebih dari 20 kaisar Suseng Ban di tanah terlarang sudah tua. Ada juga korps nomaden dengan sekelompok anggota parlemen tawanan asli, seperti Capung Tiga Rahang dan Tang Longshan. Lebih dari 60 orang abadi. Ambil, dan pada akhirnya, lebih dari 200 kaisar di pasukan tawanan yang terdiri dari dan King Peng dan 3 singa perang adalah abadi. Taburan, total lebih dari 400 kaisar abadi, semuanya berkumpul di sini. Lihatlah Tuhan-Tuhan, setelah mereka tiba, semua orang berpegangan tangan dan membungkuk kepada Yesuan. 6 dewa asli Zhao Dong dan yang lainnya melihat Yesuan, yang semuanya memberkati dengan satu lutut, tetapi mereka dihentikan oleh Yesuan. Mereka semua dari keluarga mereka sendiri. Mereka tidak perlu menggerakkan lutut dan mengepalkan tangan mereka. Ini juga membuatnya semakin populer. Hari ini, 4 korps utama Aula Iblis telah dipadatkan, seperti ember besi, dan serangan tidak dapat dipatahkan. Petik 2. Karena sudah dibersihkan, maka perang sebelumnya, saya pikir kalian semua tahu. Suan mengangguk, dan suara para dewa keluar seketika. Sekarang, aula sihir itu besar, dan di reruntuhan ini, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi. Tetapi kenyamanan semacam ini hanyalah masalah penampilan. Jangan lupa, karena waktu akhir banjir semakin dekat, lebih banyak kekuatan kuno dan penguasa kuno yang telah berjongkok akan seperti rebung musim semi. Setelah hujan, kosong. Petik 2. Apakah aula besar begitu kuat? Dapatkah itu bertahan dari akhir banjir yang akan datang?
tetapi itu masih merupakan angka yang tidak diketahui. Segera setelah itu, kuil akan membawamu ke dalam kehampaan, tetapi sebelum itu, kultivasimu sendiri adalah kekuatan, tetapi harus dipromosikan sebanyak mungkin. Selain itu, kekuatan reruntuhan surga dan bumi harus dibersihkan dan ditata ulang. Lagi pula, sebelum memasuki kekosongan Hongmeng, kekuatan kuil suci harus sekuat mungkin. Setelah mengatakan itu, pandangan sekilas Yesuan tentang Mang yang bagus, nadanya juga mengungkapkan makna Sen Han, perintah itu diturunkan, inti dari semua kekuatan di kekosongan sebidang tanah ini, apakah itu dari 3 bintang berbintang di dunia, wajah, atau binatang buas dan para penyintas yang awalnya tinggal di sini. Setelah 3 bulan, mereka semua datang menemuimu. Pada saat ini, Yesuan, dalam identitas Tuan Setan, mengeluarkan dekrit magis pertama untuk semua pasukan di kehampaan sebidang tanah liar ini. Para pemimpin inti teratas yang menuntut pasukan ini, baik dari 3 bidang bintang utama dunia, atau binatang buas dan para penyintas yang awalnya tinggal di sini. 3 bulan kemudian, mereka semua datang untuk melihat sihir. Setelah perintah utama dikeluarkan, semua jenderal di depan pasukan, semuanya mengepalkan tangan dan tinju mereka, dan kemudian mereka bubar, masing-masing pergi ke kelompok etnis dan kekuatan yang berbeda, dan mengeluarkan panggilan aula sihir. Ini, kekosongan pecahan reruntuhan langit dan bumi terlalu luas. Karena ada binatang berbintang, ada juga pengabaian orang dahulu, dan ada lebih banyak kelompok etnis dan kekuatan dari 3 bidang bintang utama dunia. Setiap sisi berkumpul bersama menjadi satu kelompok. 6. Kepala berdarah, leluhur King Peng, serta Zhao Dong, Qian Nan, Sun Si, Li Bei dan 7 orang bijak alam semesta lainnya dan alam semesta tertinggi, pertama kali memimpin sapi hijau dan Yuling, naga para biksu, tentara istana, harimau angin hitam, bulan yang menderu, dan kaisar lainnya dari tanah terlarang Suseng adalah abadi. Warisan, suku peninggalan Shangzi di korps tentara sipil, dan lebih dari 20 kaisar larangan Suseng di tanah terlarang sudah tua. Juga, ada korps nomaden dengan sekelompok anggota parlemen tawanan asli, seperti Capung Berahang III dan Longshan Tang. Lebih dari 60 orang abadi. Dan pada akhirnya, lebih dari 200 kaisar di tentara tawanan yang terdiri dari asteris dan King Peng dan 3 singa dari singa perang adalah abadi. Artinya, jumlah total kuil lebih dari 400, kaisar abadi, dibagi menjadi 7 tim, masing-masing bertanggung jawab untuk satu arah, bergegas keluar dari tanah terlarang Suseng, dan pergi jauh. 400 kaisar ini telah diabadikan dan dikultivasikan. Identitas hari ini adalah semua utusan dari penguasa iblis. Itu akan berbeda dan terbuka, dan iblis yang diperintahkan oleh Yesuan akan disampaikan ke setiap kekuatan. Tidak diragukan lagi, dengan waktu perintah iblis ini disampaikan, seluruh tanah yang hancur ini akan bergolak. Dalam pertempuran sebelumnya, penguasa iblis berjuang untuk 4 kehancuran besar dengan kekuatannya sendiri. Mereka semua hidup untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada dari mereka yang menjadi lawan. Kekuatan anti langit semacam ini telah dikejutkan dan dihancurkan, dan hamparan luas langit dan bumi berada dalam kehampaan.
Tidak ada kekuatan yang berani membuat burung kepala saat ini, secara terbuka menghadapi aula sihir. Tetapi, penguasa Templar selalu mendominasi, dan sekarang tiba-tiba mengeluarkan perintah seperti itu, menuntut agar semua pasukan tingkat tinggi dalam kekosongan reruntuhan langit dan bumi, semua berkumpul bersama di tanah terlarang Suseng, melihat penguasa ini. Pada akhirnya, apa idenya? Tidak ada yang tahu, dan karena ini, itu akan membuat orang merasa tidak nyaman. Banjir, sudut langit adalah kehampaan. Ini, awalnya adalah binatang buas, tetapi sekarang telah jatuh ke dalam base camp dari serigala kosmik kedua di langit berbintang utama ketiga. Keluarga serigala serakah juga merupakan salah satu dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, tetapi peringkatnya di belakang suku berdarah, King Peng, dan Singa Perang. Orang terkuat di kamp serigala serakah adalah leluhur inti keluarganya yang terbangun belum lama ini. Itu telah dibudidayakan untuk kekuatan luar biasa dan telah mencapai tahap ketiga alam semesta. Selain itu, di bawah penguasa serigala serakah, ada 4 prajurit suci, dan lebih dari 20 leluhur abadi. Potensi, kekuatannya sangat kuat. Sayangnya, untuk aula sihir yang sekarang sedang berjalan lancar, kekuatan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam mata, tidak ada yang dihitung. Lebih dari 20 kaisar di kamp serigala serakah itu abadi, termasuk serigala, dan barang-barangnya telah menyerah kepada Yesuan. Mereka dibebaskan oleh Yesuan dan kembali ke kelompok etnis ini. Dalam beberapa tahun terakhir, itu telah digunakan kembali dalam keluarga, dan beberapa leluhur inti telah bangun satu demi satu. Di bawah hukum rahasia, serigala hanya mampu mengolah kekuatan kekaisaran kaisar. Jika Yesuan yang melihat bahwa dia telah menyegel kaisar, saya khawatir saya akan terkejut. Meskipun kecepatan kultivasi ini jauh dari sebanding dengan Yesuan, itu cukup menakjubkan. Faktanya, selain serigala dan setia, orang lain yang dibebaskan oleh Yesuan, seperti patriark dinasti Yin, penyanyi-penyanyi, penyanyi-penyanyi, penyanyi elang emas putri kecil Medusa dan yang lainnya sekarang berada di kehampaan sebidang tanah liar ini. Mereka tinggal di base camp kelompok etnis masing-masing, dan kultivasi mereka juga luar biasa. Ini bukan akhir dari keabadian kaisar, atau keabadian kaisar. Namun, mereka hampir melupakan Yesuan. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, dan situasi di alam semesta telah mengalami perubahan besar. 3 bidang bintang utama dunia telah menjadi bagian belakang yang tidak dihormati. Hei, keserakahan. Di kekosongan yang jauh di luar base camp Wolf, 10 benteng besar dengan diameter 100.000 meter berubah menjadi rumah-rumah kecil, dan mereka meluncurkan semburan kecepatan. Ini, permukaan lambung 10 benteng besar telah dicat dalam kegelapan. Kuil dewa di atasnya persis sama dengan kuil bintang Yesuan Dongsing. Ini, kuil diwakili oleh kuil. Ketika Anda melihat logo yang dilukis di lambung, siapapun dapat langsung mengerti siapa orang itu. Saat ini, dalam kekosongan reruntuhan ini, nama kuil iblis telah lama tidak dikenal, dan itu seperti guntur. Ini, 10 benteng besar hanyalah salah satu cabang dari kuil iblis yang bergegas keluar dari tanah terlarang Suseng beberapa hari yang lalu.
7 alam semesta di bawah kuil kekaisaran ada di atas, masing-masing memimpin sejumlah tim kecil, dan juga bertanggung jawab untuk satu arah. Arah ini dipimpin oleh Zhao Dong, dan dia memimpin regu utusan. Ada banyak. Seperti saat ini, di antara regu-regu yang datang dari para perampok serigala serakah, puncak kuil suci di kota itu adalah 2 kaisar abadi, yaitu Naga Berahang 3 dan Elang Giok. Panggil. Petik 2. Oh, ini. Pada saat yang sama, saat mereka mendekat, 10 benteng raksasa berdiameter 100.000 meter itu berakhir tiba-tiba dalam puluhan ribu mil di luar base camp serigala buas, dan kemudian ada jeda yang tajam. 1. Sosok itu bergegas keluar dari 10 benteng besar. Kerah. Kepala adalah Capung Berahang 3 dan Capung Giok. Selain itu, ada beberapa kaisar dan raja yang abadi, dan hanya total lebih dari 20 orang. Pada saat ini, anggota regu berpangkat tinggi di base camp serigala buas telah bergegas keluar dari bidang bintang, dan mereka berjongkok di tepi kehampaan, dengan penindasan dan kewaspadaan dibelenggu, melihat ke arah sisi ini. Ketika orang pertama adalah pemilik serigala serakah, di belakangnya adalah 4 penyihir yang berduka, dan kemudian, lebih dari 20 serigala serakah abadi, dan serigala adalah salah satunya. Petik 2. Di mana para pemimpin serigala serakah? Naga Berahang 3 itu berteriak di dagu dan menyapu bagian atas kerumunan serigala serakah di kehampaan di depan ribuan mil. Garis pandang akhirnya tertuju pada pemimpin serigala serakah, dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan bergegas pergi. Ini adalah perintah. Tuan memiliki perintah, inti dari kelompok etnis utama dan pasukan, yaitu keberadaan tingkat di atas kaisar, apakah itu dari 3 bidang bintang utama dunia, atau binatang buas dan para penyintas yang awalnya tinggal di sini. Setelah bulan itu, aku akan melihatmu. Petik 2. Sekarang, perintah itu sudah dikeluarkan selama 6 hari, dan sisanya kurang dari 3 bulan. Tolong persiapkan sedini mungkin. Kalau tidak, jika tidak ada, iblis akan marah, akibatnya akan sombong. Boom! Gemuruh. Deru kapal terdengar. Setelah Yesuan mengeluarkan dekrit, Capung Berahang 3 dan Jingle Giok bahkan berbalik dan membawa ratu di belakang mereka dan mengabadikannya, dan menyapu kembali ke benteng besar tempat mereka duduk. Segera, 10 benteng itu berubah arah dan menghantam. Kelompok yang menjadi tanggung jawab mereka bukan hanya keluarga serigala serakah, tetapi juga kelompok etnis lain yang menunggu pemberitahuan. Tidak banyak waktu tersisa untuk menunda. Terobosan datang, hasil dari pergi, tidak menunjukkan dominasi. Dalam satu adegan ini, bentuk tubuh leluhur inti keluarga serigala serakah bergetar. 2. Menghormati kaisar kecil, kaisar itu abadi, dan dengan sekelompok kaisar dan raja, kemuliaan di depannya, sejak awal begitu bersemangat, setelah menyelesaikan perintah, bahkan 2 kata dari kata-kata itu tidak, berbalik dan pergi. Ini membuatnya merasa marah. Bagaimanapun, itu adalah penguasa alam semesta, leluhur inti dari serigala serakah, yang belum pernah menemui hal seperti itu di masa lalu. Faktanya, apalagi dia, itu adalah orang bijak kosmik dari 4 serigala serakah di belakangnya. Pada saat ini, temperamen-temperamen bergetar. Di depan mereka, kaisar hanya dapat dianggap sebagai semut, dapatkah?
Saat ini, itu adalah dua semut seperti itu, dengan sekelompok orang yang bahkan tidak dapat mengandalkan mereka. Begitu sombong di depan mereka, itu tidak begitu sombong, hanya. Ya, meskipun capung berahang tiga dan batu giok yang indah diperbaiki, orang-orang adalah utusan Tuan Iblis. Saat ini, kuil iblis berada di langit reruntuhan-reruntuhan surga dan langit. Itu jelas bukan apa yang dapat diprovokasi oleh serigala serakah mereka. Itu pasti bencana kepunahan, dan King Peng, suku singa perang, adalah pandangan ke depan dari mobil. Di bawah jantung api, keempat kosmopolitan dari ras serigala serakah saling bertukar pandang, dengan kebencian dan keengganan, dan terus berbicara. Petik 2. Penguasa kuil iblis ini, ambisi serigala, baru saja menghancurkan dewa dan King Peng, tiga singa dari singa perang, dan sekarang saya dipanggil untuk maju, dan juga mengatakan apa yang sekilas. Dia adalah hegemon tertinggi dari kekosongan ini. Petik 2. Sepertinya ini benar-benar terjadi, jangan lupa, keluarga sebelumnya sendirian melawan empat tertinggi kuno yang kuat, tetapi biarkan empat orang terakhir melarikan diri. Petik 2. Dalam hal ini, tidak hanya generasi klan dewa yang selalu berdarah sembilan. Tetapi generasi orang King Peng selalu menjadi hari yang hebat, dan bahkan dua dari mereka telah berada di banjir yang jauh. Itu sudah menjadi iblis sembilan yang terlambat. Buaya dan unicorn dewa. Petik 2. Ini benar-benar tak terkalahkan. Meskipun kekosongan sebidang tanah ini sangat luas, tetapi masih dapat dilawan olehnya, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya, bahkan jika leluhur keluarga serigala serakah kita bangun dari tidur, kedatangan ini bukan lawan. Petik 2. Tapi, bisakah kita membiarkan serigala buas membiarkan mereka bertarung di kuil? Ini benar-benar tidak mau. Masalah ini tidak terburu-buru. Kali ini, penguasa kuil iblis yang misterius adalah semua kelompok etnis dan kekuatan di kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, dan pada saat yang sama mengeluarkan pandangan sekilas ini. Bukan hanya kelompok etnis dan kekuatan utama yang datang dari tiga bintang utama di dunia, termasuk binatang terlarang dan para penyintas kuno yang awalnya tinggal di sini. Untuk waktu yang lama di masa lalu, kita telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan binatang terlarang dan para leluhur ini. Mereka bukanlah orang-orang yang akan menundukkan kepala dengan santai. Jika tidak ada kecelakaan, semua binatang di kekosongan sebidang tanah ini akan dilarang. Sebagian besar dari mereka akan berkumpul bersama. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang tidak masuk akal. Petik 2. Dan kelompok dan kekuatan utama dari tiga bidang bintang utama, satu-satunya cara untuk diperbudak oleh kuil sihir, adalah dengan mengambil kelompok tersebut. Kedua kubu Teran selalu diserahkan ke pangkalan Federal Faro. Sekarang pangkalan ketiga kekuatan ini berada di Medan Bintang. Sebagian besar dari mereka akan menjadi perwakilan alam semesta ketiga, menyerukan pembubaran alam semesta ketiga lainnya. Para tukang reparasi berkumpul untuk membentuk kekuatan aliansi. Para budak alam semesta pertama, Kam Pangkalan, pada dasarnya tidak berjauhan, saling mengawasi. Dalam menghadapi krisis ini, sebagian besar dari mereka akan membentuk aliansi. Kecuali bahwa iblis tidak akan berpartisipasi, kelompok lain dari alam semesta pertama diperkirakan akan bergabung dengan aliansi baru.
Mereka telah diperbudak oleh keluarga surgawi untuk jangka waktu yang tak berujung. Mereka merasa bahwa penghinaan dan rasa sakit karena diperbudak lebih dari kelompok etnis lainnya. Kali ini, mereka tidak akan pernah dengan mudah menundukkan kepala. Petik 2. Adapun keluarga serigala serakah kita dapat berteriak dan berteriak, mengumpulkan pangkalan-pangkalan alam semesta kedua, dan membentuk aliansi yang dipimpin oleh 10 kelompok teratas alam semesta kedua. Menurut pendapat saya, itu disebut langit berbintang. Liga itu bagus. Petik 2. Di antara 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, meskipun pangkalan-pangkalan suku berdarah, King Peng, dan Sisi telah jatuh, masih ada sejumlah besar kelompok etnis di antara kelompok-kelompok etnis mereka. Sekarang generasi pertama dari generasi dan King Peng adalah yang pertama. Satu langkah telah datang, dan tindak lanjutnya pasti akan pindah dari keluarga. 9 kepala darah dan King Tianda Peng bukanlah lawan dari penguasa iblis yang misterius, tetapi mereka juga adalah yang tertinggi kuno. Setelah Perang Dunia sebelumnya, mereka pasti tidak mau dan merugikan wajah. Selama aku menunggu para pemimpin teratas dari kelompok etnis lain di alam semesta kedua untuk bersatu dan meminta kepala berdarah dari 9 kepala dan langit biru, biarkan kedua leluhur yang kejam itu memimpin situasi secara keseluruhan, mereka hanya perlu melepaskan kata-kata mereka untuk mengungkapkan pesan audio. Semua kelompok etnis lain di alam semesta kedua harus bersatu. Tentu saja, kura-kura yang selalu tidak konsisten, denganku diperkirakan tidak memiliki harapan. Mereka sekarang adalah bintang-bintang Sungai Yesuan, dan bahkan markas kelompok etnis berada di kemenangan Yesuan tepi bidang bintang yang ditempati, termasuk manusia sihir. Petik 2. Jadi, jika tidak ada kejutan, kura-kura alam semesta kedua dan iblis alam semesta pertama mungkin akan membentuk aliansi lain dengan gugus bintang Tianhe dan pasukan kemenangan penguasa bintang Sungai Yesuan. Masalah ini dapat sepenuhnya diserahkan kepada dua leluhur dari 9 kepala darah dan King Tianda Peng, dan mengusir kura-kura keluar dari barisan kelompok kosmik kedua. Setelah mengatakan itu, orang bijak kosmik dari 4 serigala serakah tidak lagi berbicara, dan setelah beralih ke pandangan, mereka melihat serigala serakah di depan mereka. Ekspresi wajah itu jelas menunggu jawabannya dan membuat keputusan akhir. Petik 2. Aliansi Bintang. Nama ini cukup tinggi, sangat bagus. Setelah mendengarkan kata-kata ini, penguasa serigala serakah itu tenggelam dalam kesedihan, dan taji kalajengking berkedip dari waktu ke waktu, dan ada suara bergumam di mulut, terus-menerus berkata, di 10 komunitas teratas alam semesta kedua, kecuali 3 suku dan keluarga kura-kura, 5 kelompok lainnya dari keluarga Yinyin, Jinying, Barb, Kai, dan Suling, juga seperti serigala serakah, masing-masing dengan 1 atau 2 penguasa yang duduk di kota. Itu sama untuk beberapa kelompok etnis kecil lainnya. Bahkan jika tidak ada penguasa kosmik yang duduk di kota, pada dasarnya ada 1 atau 2 orang bijak kosmik. Ada kelompok etnis kecil lainnya, dan begitu juga mereka. Bahkan jika tidak ada master kosmik yang duduk di kota, pada dasarnya ada 1 atau 2 orang bijak kosmik. Penguasa serigala dari penguasa serigala tiba-tiba menghancurkan yang suci, dan napasnya samar-samar berubah. Jika demikian,
Alam semesta kedua saya sekarang berukuran seperti kerumunan besar di tanah yang hancur ini, ratusan raksasa. Meskipun yang tertinggi kuno hanya memiliki 9 dewa dan dapeng langit biru, alam semesta adalah yang tertinggi, tetapi sekarang tidak ada seorang pun. Tetapi penguasa alam semesta pada dasarnya dapat memiliki lebih dari 30, dan orang bijak kosmik, setidaknya 200 atau lebih. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, jika dapat disekrup bersama. Di sini, penguasa keluarga serigala serakah, bahkan bentuk tubuhnya sedikit gemetar, penguasa kuil iblis sangat kuat, tetapi kejeniusan ayahnya seperti itu. Alam semesta tertinggi hanya memiliki satu dewa 6, dan penguasa alam semesta tidak memilikinya. Bahkan penguasa kosmik hanya memiliki 6. Petik 2. Dia lebih kuat, tetapi dia tidak sendirian. Jika alam semesta kedua saya dan berbagai bangsa bersatu untuk membentuk kekuatan, dan aliansi kelompok etnis lainnya, bersama dengannya, dia sendiri, bisakah kamu bertarung untuk semua? Bahkan jika dia memiliki kekuatan darah dan rahasia laut, paling banyak hanya 3, itu tidak cukup untuk menekan 8 kata pada saat yang sama. Begitu dia berani berubah, pasukan koalisi yang ditatap oleh 3 geng utamanya sangat disayangkan, tetapi pasukan koalisi lainnya dapat mengambil kesempatan ini untuk mengambil kesempatan dari sekte suci di tanah terlarang. Petik 2. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya berderak. Satu pemikiran tentang ini, penguasa serigala serakah, yang tidak ragu-ragu, menoleh ke sekelompok gangster tingkat tinggi di belakangnya, dan melirik sekilas dingin, bahkan ketika dia berteriak, berapa banyak dari kalian yang menjaga base camp. Dalam hal ini, lelaki tua itu secara pribadi pergi untuk melobi 5 kelompok etnis Yinyin, Jinying, Barb, Kai, dan Su. Setelah meyakinkan para penguasa dari 5 kam utama, mereka akan pergi bersama mereka ke stagnasi. 9 dewa dan langit biru dapeng. Bagaimanapun, mereka harus membujuk mereka untuk maju dan menjemputku. Star Alliance memiliki spanduk besar. Panggil. Setelah selesai berbicara, dia tidak ragu lagi. Tubuhnya bergetar, dan dia langsung terjun ke sisi kanan. Di sana, itu adalah tempat orang-orang Yingxi tinggal di dasar kekosongan tanah yang hancur ini. Pemandangan seperti ini, di hamparan luas padang gurun yang luas, tanah itu terus-menerus dipentaskan. Dengan Raja Iblis Yesuan memberi perintah, 6 kalajengking berdarah, leluhur King Peng, dan Zhao Dong, Qiannan, Sun Si dan Li Bei, semuanya dengan selir kekaisaran dari kuil kekaisaran. Membagi menjadi tim kecil, pergi ke base camp sekelompok orang dan pasukan, dan melepaskan keinginan Komandan Iblis 3 bulan kemudian. Setelah itu, saya segera berbalik dan pergi ke base camp kelompok etnis berikutnya. Namun, kelompok etnis utama yang diberitahu oleh mereka, apakah mereka berasal dari kelompok etnis utama dan pasukan dari 3 bidang utama dunia, atau binatang terlarang dan para penyintas kuno yang awalnya tinggal di kekosongan sebidang tanah liar ini, hampir semuanya marah. Tidak ada seorang pun, dengan sukarela dan mudah, akan disebut penyanyi, apalagi mengemudi. Perkembangan negara mirip dengan spekulasi dan estimasi dari 4 orang bijak kosmik dari keluarga serigala serakah, dan berkembang ke arah ini. Dengan kepergian Lord of the Wolf,
hanya 5 kelompok di 10 komunitas teratas dari alam semesta kedua, yaitu Yin Dai, Golden Eagle, Barbarian, Kai, Suling. 8 penguasa dari 5 kelompok etnis akhirnya dipindahkan. Sangat cepat, ditambah dengan para tiran dari keluarga serigala serakah, total 9 dari 6 kelompok etnis utama, mereka datang ke medan bintang yang lebih terpencil. Di sini adalah 9 dewa dan langit biru datang setelah pertempuran yang belum lama ini, pilihan tanah yang berjongkok. Pertama, dalam pertempuran sebelumnya, meskipun 9 dewa dan King Tian Dapeng terluka, cederanya tidak serius. Meskipun hanya sekitar 10 hari kemudian, ia telah pulih sepenuhnya. Setelah pemulihan, 9 kepala darah dan King Tian Dapeng jatuh ke dalam hubungan yang kusut. Mereka ragu-ragu untuk segera kembali ke sarang alam semesta kedua. Dari perspektif jangka panjang, mereka memilih untuk tetap berada di kekosongan sebidang tanah ini, dan menemukan cara untuk membalas dendam dan membenci. Meskipun mereka bukan lawan dari penguasa iblis, tetapi sisi lain dari jajaran tanah terlarang Suseng sangat besar. Dapatkah Anda masih meringkuk di tanah terlarang, tidak pernah keluar? Arai, dengan pasukan yang begitu besar, dia tidak dapat mengikutinya sepanjang waktu, mengurus semuanya. Meskipun sampelnya agak tidak tahu malu, itu dapat dimulai secara diam-diam, jadi tidak ada yang tahu, setidaknya biarkan diri Anda melampiaskan amarah Anda. Terlebih lagi, unicorn dewa dan 9 buaya suci sekarang datang ke kekosongan sebidang tanah yang hancur ini. Mereka biasa pergi dan pergi, tetapi mereka tidak mau dan harus kembali, dan terlebih lagi, ketika kedua orang tua ini berada di hari-hari awal dari hutan belantara yang jauh, mereka sudah menjadi eksistensi yang kuat di akhir periode tertinggi kuno, meskipun mereka tidak sebagus puncak kam musuh seperti naga emas, penyu raksasa void, dan garpu malam liar. Tidak banyak, 1 atau 2 langkah kecil perbaikan saja. Seperti, tiba-tiba, saya menderita penghinaan yang begitu besar. Mereka harus pulih dengan kecepatan penuh. Selama mereka dilatih untuk mencapai langkah ke-7 dan ke-8 dari pengabaian, bahkan jika mereka hanya 1, mereka cukup untuk menghancurkan kesombongan yang sombong. Memikirkan hal ini saat ini, 9 bajingan dan King Tian Dapeng pada dasarnya telah memutuskan untuk tinggal. Dia tidak merasa kesal, dan dia benar-benar tidak ingin pergi. Pada saat ini, 9 penguasa dari 6 kelompok etnis utama, termasuk serigala serakah, kala jengking perak, elang emas, orang barbar, sui, sekte, dan sekte alam semesta kedua, datang pada saat yang sama. Mereka diminta untuk memanggil orang-orang kuat dari alam semesta kedua untuk berkumpul bersama, membentuk aliansi bintang, dan kemudian bergabung dengan koalisi besar lainnya untuk bersama-sama melawan gagasan kuil. Usulan ini langsung membuat 9 dewa dan langit biru Dapeng bersinar. Pertama, alam semesta kedua telah membangun sebuah base camp di ratusan kelompok etnis, besar dan kecil, dalam kekosongan tanah yang hancur ini. Jika dapat dikumpulkan bersama, setidaknya dapat ada 30 penguasa alam semesta, dan alam semesta setidaknya 200 di atas. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Jika mereka dapat disatukan, dan kemudian mereka akan menjadi bendera yang kuat dan kuat dari tahap awal, mereka pasti akan menjadi kekuatan aliansi yang kuat yang dapat bersaing dengan aula sihir lebih banyak.
Hal utama adalah bahwa kekuatan aliansi seperti itu bukan hanya aliansi bintang mereka, tetapi kekuatan aliansi yang sama, setidaknya 4 atau 5. Seperti, jika kombinasi yang kuat itu kuat, bahkan jika aula sihir kuat, akan sulit untuk berdiri sendiri, dan itu pasti tidak akan menjadi iklim yang besar. Merindukanmu. Di sini, 9 dewa dan langit biru datang segera bersemangat, dan mereka mendongak dan berteriak. Petik 2. Raungan. Petik 2. Oh, perintah itu berlanjut, dan semua kelompok etnis besar dan kecil di alam semesta kedua, dan kaisar tingkat tinggi di atas kaisar, datang untuk melihat. Pecahan-pecahan tanah yang hancur ini sangat luas, dan berbagai daerah pada awalnya hidup dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan para penyintas. Namun kemudian, dengan kedatangan kelompok-kelompok etnis utama dan kekuatan-kekuatan dari 3 bintang utama di dunia, beberapa binatang buas yang lemah dan ganas dan sekte dari wilayah besar kedua dihiasi dengan sejumlah besar base camp dari berbagai kelompok etnis di alam semesta kedua, dengan total ratusan. Pertama, 3 wilayah yang lebih besar milik 2 kubu teknologi dan pemahaman Terran, serta bekas markas federal di Faro, ketika namun, Federasi Wanluo saat ini telah lama ada hanya dalam nama, tetapi selalu terkait erat dengan 2 kubu Terran, bahkan ketika menyangkut hamparan tanah dan puing yang luas ini. Wilayah kecil terakhir dapat dikatakan sebagai sudut terpencil, di mana alam semesta pertama dari kelompok iblis, alam semesta kedua dari keluarga kura-kura, dan pasukan kemenangan penguasa bintang Tianhe Yesuan dan pasukan Tianhe. Ini salah satu kekuatan dapat dikatakan berada di antara 4 kekuatan regional utama yang ditempati oleh 3 bidang bintang utama di dunia, yang terlemah, tetapi meskipun penguasa bintang Yin He Yesuan tidak pernah muncul, semua masalah ditangani oleh manajer umumnya, nyamuk dan hantu tua. Namun, bagaimanapun juga, dia dan alam semesta pertama dari berbagai kelompok etnis, dan alam semesta ketiga Terran keduanya memiliki hubungan yang baik. Selain itu, kura-kura dan iblis tidak mudah diprovokasi. Mereka dan penguasa Tianhe Yesuan menempati wilayah yang juga merupakan singularitas. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tidak ada kelompok etnis dan kekuatan yang dengan sengaja menantang mereka. Dan mereka juga telah dengan jujur menyusut dalam bagian Qijiao, dan tidak pernah berkembang keluar. Oleh karena itu, mereka telah damai selama bertahun-tahun. Saat ini, dengan munculnya aula sihir, penguasa misterius kuil iblis, dengan posisi hegemonik tertinggi, akan menjadi 4 dewa suci yang kuat, berdarah 9, langit biru dan suci, dan 9 buaya suci. Mereka semua mengusir dan mengejutkan seluruh bagian tanah liar yang luas dan tak berdosa. Kemudian, penguasa kuil iblis mengeluarkan dekret kepada semua kelompok etnis besar dan kecil, dan meminta kaisar tingkat tinggi dari kelompok etnis untuk pergi jauh-jauh ke tanah terlarang Suseng, berkumpul di aula sihir, dan melihat bersama. Film ini awalnya berada di langit yang kacau dan hancur, dan setelah beberapa saat hening, tiba-tiba mendidih dalam sekejap. Di hadapan kekuatan aula sihir, tidak ada kekuatan dan kelompok etnis yang mau menyerah, dan mereka diperbudak. Apakah itu semua kelompok etnis dan kekuatan dari 3 bidang bintang utama dunia,
atau binatang buas berbintang dan para penyintas kuno yang awalnya hidup dalam kehampaan sebidang tanah liar ini, semuanya. Yang pertama bereaksi, dan mengungkap, adalah yang kedua dari 3 wilayah utama, 4 wilayah kecil dan 4 wilayah yang ditempati oleh kelompok dan kekuatan utama dari 3 bintang utama di dunia. Di wilayah ini, ada sejumlah besar base camp dari berbagai kelompok alam semesta kedua, totalnya ratusan. Ratusan kelompok etnis besar dan kecil ini awalnya didasarkan pada suku berdarah, King Peng dan Sishi. Lagi pula, di antara 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, berdarah, King Peng dan Singa Perang, awalnya itu adalah 3 teratas. Terlebih lagi, generasi kedua dari leluhur berdarah, leluhur para leluhur, telah datang, statusnya terlalu tinggi, dan ada penguasa berdarah dari kesempurnaan agung tingkat 9 alam semesta. Sayangnya, sang pangeran terlalu mengecewakan, dan pertempuran pertama dari kekosongan ini telah jatuh. 6. Kepala darah bahkan lebih tak tahu malu, langsung ke musuh, menjadi anjing pelarian yang setia dari penguasa iblis. Dalam hal ini, puncak dari ratusan kelompok etnis besar dan kecil dari alam semesta kedua ini semuanya sangat menghancurkan. Tepat pada saat ini, kala jengking dewa dan King Peng Dapeng dari leluhur dewa dan King Peng tiba-tiba datang, dan mereka memberi mereka kesempatan pada saat itu. Bagaimanapun, ini adalah 2 orang bijak kuno. Namun, sebelum mereka kembali, penguasa setan mengalahkan kalajengking dewa dan King Yun Dapeng dengan bantuan kekuatannya sendiri. Berita tentang unicorn dewa dan buaya 9 buaya datang tiba-tiba. Ratusan orang berskala besar kedua di base camp terkejut, dan mereka hampir tidak dapat mempercayai fakta ini. Terlalu sulit untuk menerima. Tepat ketika mereka sangat frustrasi, di hadapan kesombongan penguasa iblis yang mendominasi, tiba-tiba ada berita. 9 kepala darah dan King Tian Dapeng bersama-sama mengeluarkan dekrit untuk mengumpulkan ratusan kelompok etnis besar dan kecil dari alam semesta kedua. Semua tetua teratas kaisar dan kaisar bergegas ke serigala buas di keluarga serigala buas untuk mencari urusan bersama. Dengarkan berita itu, para petinggi dari ratusan kelompok etnis besar dan kecil ini dalam semangat yang baik. Kami khawatir dan gelisah, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang, dengan 2 pemimpin yang kuat dan konyol, wajar bagi setiap orang untuk memiliki tulang punggung. Meskipun dikatakan bahwa 9 bajingan dan King Tian Dapeng kalah dari penguasa iblis dalam perang dunia sebelumnya, bahkan jika mereka bergabung dengan Scarlet Kirin dan Nine Recluded Crocodile, mereka juga kalah dan melarikan diri. Tetapi, apakah mereka tidak terdegradasi? Saya bahkan belum terluka parah. Bagaimana saya bisa diekspos di depan umum dalam 10 hari terakhir? Atau, 2 orang tertinggi kuno yang kuat ini, hanya secara aktif mundur pada waktu itu, dan perang itu bukanlah pertempuran hidup dan mati, hanya untuk mencoba menguji yang benar dan yang salah dari Tuan Iblis. Lebih banyak orang yang bersedia percaya bahwa ini masalahnya. Lagi pula, dengan 1 musuh dan 4, bertarung untuk 4 orang tertinggi suci kuno yang kuat hingga tingkat Tuan Iblis ini, tidak ada yang mau menerima. Dengan kegembiraan dan inspirasi,
Orang-orang tingkat tinggi dari ratusan kelompok etnis besar dan kecil ini semuanya meninggalkan base camp tempat kelompok etnis masing-masing berada. Setelah beberapa hari, mereka berkumpul di pangkalan keluarga Serigala Serakah. Tidak, beberapa orang tahu apa yang telah mereka diskusikan secara diam-diam, tetapi keesokan harinya, 9 dewa dan langit biru datang tiba-tiba mengumumkan bahwa Star Alliance, yang terdiri dari ratusan kelompok etnis besar dan kecil di alam semesta kedua, secara resmi didirikan. Komandan Liga Union adalah mereka berdua. Selain itu, ada lebih dari 30 penguasa alam semesta, hampir 200 orang bijak kosmik, dan lebih dari 1000 kaisar, dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dari semua tingkatan. Area tempat Star Alliance ditempatkan adalah area terbesar kedua yang ditempati oleh kekuatan utama dari 3 bintang utama di dunia. Mulai saat ini, area ini milik Star Alliance, dan kekuatan apapun di luar Alliance tidak dapat masuk wilayah besar pertama yang ditempati oleh kekuatan utama dari 3 bintang utama di dunia. Wilayah film ini ditempati oleh para pelayan alam semesta pertama. Kam-kam dasar para budak kosmik pertama ini pada dasarnya tidak terlalu berjauhan. Di antara mereka adalah semut neraka, tikus luar angkasa, marten raksasa, Tianzu, tanduk, Suanjing, Slim, Del. Ada lebih dari 100 budak kosmik pertama dalam jumlah besar dan kecil. Di antara lebih dari 100 kelompok pelayan, sepertiga dari mereka memiliki penguasa kosmik, dan sangat sedikit dari mereka yang bahkan memiliki alam semesta tertinggi. Alam semesta dan kaisar lebih abadi. Secara umum, di antara jajaran teratas dari lebih dari 100 budak kosmik, ada 4 di alam semesta, 30 di alam semesta, dan lebih dari 100 di alam semesta. Terlebih lagi, kekuatan konvensional di bawah kaisar dan tingkat kapal perang, hampir tak terhitung jumlahnya. Hari ini, 4 alam semesta tertinggi, 32 penguasa kosmik, dan lebih dari 100 orang bijak kosmik berkumpul bersama untuk membahas apa yang ada di neraka semut neraka. Sebenarnya, banyak pemimpin teratas dari kelompok kosmik pertama ini adalah kenalan lama Yesuan. Pada awalnya, Yesuan diam-diam membentuk aliansi yang tidak disebutkan namanya selama pertempuran sepele dari 3 bintang utama di dunia. Tentu saja, itu kemudian. Aliansi yang tidak disebutkan namanya memiliki 9 tetua emas elit utama, seperti Kaisar generasi pertama Mo Zentian, Kaisar Nyamuk Gila, Nyamuk dan Hantu Tua, Raja Tikus Angkasa, Tikus Emas, Gigi Emas, Keluarga Semut Dewa, Semut Tua, Darah, Tiran Raksasa, Penguasa Biadab Pribumi, dan seterusnya. Saat ini, 3 bidang bintang utama tidak lagi menjadi arus utama, dan mereka telah menjadi bagian belakang kelompok etnis dan kekuatan utama. Aliansi yang tidak disebutkan namanya yang asli secara alami tidak ada, dan tidak ada artinya untuk menyebutkannya. Tetapi sekarang setelah alam semesta pertama memiliki lebih dari 100 kelompok pelayan yang berkumpul dalam kontroversi tingkat tinggi, ada beberapa orang tua, tetua emas dari aliansi yang tidak disebutkan namanya yang asli. Seperti Raja Tikus Angkasa, Tikus Emas, Gigi Besar, Keluarga Semut Dewa, Semut Tua, Kalajengking Dewa, Pasukan Raksasa, Penyanyi, dan Penyanyi, tidak ingat nama tuannya dan sebagainya. Ketiganya semuanya adalah perbatasan,
tetapi sekarang mereka telah menjadi yang tertinggi di alam semesta. Ini pasti budidaya generasi pertama atau generasi kedua leluhur di tanah leluhur mereka. Di antara lebih dari 100 kelompok pelayan di alam semesta pertama, ada total 4 orang tertinggi kosmik. Mereka semua berada di masa-masa awal dunia ini. Selain ketiga orang tua ini, ada juga satu dari Scorpio, dan kultivasi kekuatan juga merupakan awal dari tatanan kedua alam semesta. Situasinya, saat ini, keempat alam semesta ini adalah yang tertinggi, mengumpulkan lebih dari 100 alam semesta pertama para pelayan kelompok pelayan di pangkalan 32 Master Kosmik, lebih dari 100 orang kosmik, diam-diam membahas peristiwa besar. Belum lama ini, mereka baru saja mendengar bahwa alam semesta kedua membentuk aliansi bintang dan bekerja sama untuk melawan berita tentang olah sihir. Mereka tidak bisa duduk diam lagi, dan mereka jelas memiliki ide ini. Sayangnya, setelah beberapa pertimbangan, tidak ada hasil akhir. Tempat itu dalam keheningan singkat. Kemudian, orang-orang berpangkat tinggi dari semua kelompok etnis menghela nafas lagi dan lagi. Secara keseluruhan, kekuatan kita tidak lebih lemah dari alam semesta kedua. Kekuatan tempur konvensional seperti Feng Huang, Feng Wang, dan kapal perang di bawah kaisar sedikit lebih rendah dari mereka, termasuk keabadian kaisar, tetapi juga 3 atau 400, tetapi kita memiliki 4 kosmik tertinggi yang kuat, dan mereka saat ini tetapi tidak satu pun dari mereka. Petik 2. Membandingkan kedua fase, kekuatan keseluruhan hanya dapat dikatakan serupa. Sayang sekali, ada 9 dewa kuat dan orang-orang dapeng langit biru yang duduk di kota, cukup untuk mengangkat panji aliansi bintang, dan keberadaan kita yang paling kuat hanyalah 4 alam semesta tertinggi, apalagi ekstrim kuno, bahkan kekuatan kuno tidak. Petik 2. Ini juga tidak perlu dipikirkan lagi. Generasi leluhur di suku pada dasarnya masih tidur. Untuk saat ini, saya khawatir tidak akan sampai pada pecahan dunia liar ini. Tanpa penguasa kuno, kita tidak memiliki kekuatan tempur tingkat atas. Di hadapan penguasa kuil sihir yang perkasa, tidak ada semangat yang berani sama sekali. Jadi sepertinya, aliansi bangsa-bangsa kita, saya khawatir saya tidak dapat membangunnya di sini, setidaknya untuk saat ini. Petik 2. Benar-benar tidak mau, bisakah kita biarkan penguasa kuil diperbudak? Tidak dapat melihat harapan apapun. Di tempat ini, para pemimpin teratas dari berbagai budak kosmik dari semua orang tiba-tiba menggelengkan kepala dan mendesah, dan mereka semua menunjukkan keengganan yang kuat. Gemuruh. Oh, tepat pada saat ini, alam semesta semut neraka di luar base camp tidak jauh. Tiba-tiba ada suara gemuruh, diikuti oleh 2 retakan yang jelas seperti retakan. Pada saat yang sama, semua orang berpangkat tinggi dari semua kelompok etnis tercengang, dan wajah mereka penuh dengan kewaspadaan, dan mereka semua melihat ke bawah. Dalam garis pandang, 2 retakan kekosongan besar muncul dari udara tipis, dan keduanya menyempit hingga menjadi sosok sekitar 10.000 kaki. Mereka berjalan keluar darinya, dan itu adalah unicorn dewa dan 9 buaya suci. Pada saat ini, segera setelah musim gugur pertama, suara para dewa unicorn dewa dan 9 buaya suci telah terdengar, menutupi seluruh semut penjara, dan semua orang telah mendengar yang nyata. Siapa Liga Bangsa-Bangsa?
Kedengarannya bagus, dewa itu agak tertarik. Anda kekurangan komandan yang memiliki kekuatan puncak, dan dua dewa, yang kurang, justru merupakan genus. Petik 2. Bagaimana kalau bergandengan tangan? Kedua dewa dan Anda lebih dari 100 kelompok etnis, bersama-sama membentuk aliansi ini. Meskipun para dewa bukanlah orang-orang dari alam semesta pertama Anda, tetapi sekarang kita hanya bergabung untuk sementara. Setidaknya lebih baik daripada Anda diperbudak oleh kuil sihir. Di masa depan, generasi leluhur kelompok etnis Anda akan datang ke kekosongan sebidang tanah ini, dan kedua dewa dapat bernegosiasi dengan mereka dan terus bekerja sama. Petik 2. Saya akan memberi Anda waktu untuk mempertimbangkan dupa harum. Jika Anda tidak tertarik, jika Anda juga musuh aula sihir, kedua dewa tidak mempermalukan Anda. Musuh dari musuh adalah teman. Jika Anda terlalu besar, maka Anda akan merekrut kelompok etnis dan kekuatan lain. Sebagai belenggu, kekosongan ini begitu luas sehingga aspek-aspek ini tidak hilang. Mendengarkan ini, orang-orang berpangkat tinggi pertama dalam kontroversi itu pada saat yang sama saling memandang, tetapi mereka terlihat jelas. Tikus emas, tikus angkasa, gigi besar, semut dewa, jin tua, patriark raksasa, dan leluhur surgawi, bertukar mata untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama meluncurkan diskusi rahasia dengan para dewa, setengah. Kolom tidak harum, musyawarah mereka menghasilkan hasil, 4 alam semesta tertinggi, 32 penguasa kosmik, lebih dari 100 orang bijak kosmik, hampir pada saat yang sama. Memegang tangan tinju, dia berteriak serempak, "Selamat datang di dua penguasa konyol." Setelah hari itu, Unicorn Dewa dan 9 buaya suci tiba-tiba mengumumkan bahwa aliansi lebih dari 100 kelompok etnis besar dan kecil di alam semesta pertama secara resmi didirikan. Komandan Liga adalah mereka berdua, kecuali. Selain itu, ada 4 alam semesta tertinggi, lebih dari 30 penguasa kosmik, dan lebih dari 100 orang bijak kosmik. Area tempat aliansi 10.000 ditempatkan adalah area terbesar kedua. Saat ini, area ini milik aliansi 10 bangsa. Kekuatan apapun di luar aliansi tidak dapat diretas, begitu pernyataan Scarlet Kirin dan Nine Resilience Crocodile dikeluarkan. Hal itu segera menyebabkan kegemparan di kekosongan sebidang tanah liar ini. Di 4 wilayah utama yang ditempati oleh suku-suku utama dan pasukan dari 3 bidang bintang utama, 2 wilayah telah muncul, dan Star Alliance dan Alliance of Tensions telah terbentuk. Kedua liga utama ini tidak hanya memiliki barisan besar, tetapi juga memiliki 2 yang kuat dan mati-matian duduk di kota. Di permukaan, kekuatan keseluruhan telah melampaui aula sihir tanah terlarang Suseng. Tentu saja, ini tidak mempertimbangkan metamorfosis utama aula sihir. Di bawah premis kekuatan pribadi. Dan, terlebih lagi, apakah itu 9 dewa dan langit biru dapeng, atau Unicorn Dewa dan 9 buaya suci, mereka semua adalah musuh dengan Tuan Iblis. Oleh karena itu, segera setelah kedua aliansi utama ini didirikan, kekuatan utama lainnya telah mengetahuinya. Jelas. 1. Jika ada gerakan besar di kuil iblis, mereka harus bergabung untuk melawan aula iblis. Menyadari hal ini, kelompok etnis dan pasukan lain segera menghela napas lega. Sebelumnya,
Pecahan reruntuhan langit dan bumi ini adalah satu-satunya kuil suci, dan juga mengeluarkan perintah kepada kelompok etnis dan pasukan utama, meminta para pejabat tinggi untuk menyatukan pandangan mereka. Dalam menghadapi aula ajaib langit, semua kelompok etnis utama dan semua pihak telah takut di hati mereka dan tidak tahu bagaimana harus bersikap sendiri. Tetapi sekarang, dengan munculnya aliansi bintang dan aliansi bangsa-bangsa, mereka akhirnya harus mengkhawatirkannya. Bahkan jika mereka tidak melihatnya, penguasa iblis sangat marah, dan ketika mereka bukan yang pertama menembak, mereka harus mencarinya terlebih dahulu. Aliansi bintang dan aliansi 10.000. Namun, aliansi bintang dan aliansi 10.000 sama-sama kuat, yang membuat pasukan dan kelompok etnis lain sama-sama waspada, karena mereka mungkin bukan aula sihir kedua, ketiga. Untuk bertahan hidup dalam situasi ini, sepiring pasir yang berserakan tidak akan berhasil sama sekali, dan masih perlu untuk mengambil jalan aliansi yang kuat. Terutama, itu lebih intens untuk binatang berbintang dan para penyintas kuno yang awalnya hidup di kehampaan sebidang tanah liar ini. Bagaimanapun, meskipun aula sihir itu kuat, meskipun sombong, itu adalah gado-gado. Itu memiliki kelompok etnis dan kekuatan dari 3 bidang bintang utama dunia, tetapi ada juga binatang berbintang yang awalnya hidup di kehampaan sebidang tanah liar ini. Suku warisan. Namun, Star Alliance berbeda dari Alliance of 10,000. Mereka murni berasal dari 3 bidang bintang utama di dunia. Mereka benar-benar musuh bebuyutan semua bintang dan binatang buas serta suku-suku yang tersisa. Mereka tidak bisa waspada. Dalam hal ini, setelah keheningan singkat selama sehari, langit berbintang dari sudut binatang buas berbintang berkumpul, tiba-tiba sebuah berita berat datang. Potongan pecahan reruntuhan hutan belantara ini sekarang menjadi satu-satunya yang tersisa lebih dari 100 binatang buas. Mulai sekarang, mereka juga akan berkumpul bersama untuk membentuk aliansi binatang buas. Seperti meskipun aliansi binatang buas saat ini tidak memiliki yang tertinggi kuno yang sakral, untuk mengibarkan panji ini, salah satu regu tingkat tinggi terlarang telah membayar harganya, dan membangunkan binatang buas di tanah terlarang terlebih dahulu. Binatang buas kuno yang kuat ini adalah tahap ke-7 dari kekuatan kuno para leluhur. Di bagian akhir dunia, meskipun itu bukan yang tertinggi kuno, dikatakan bahwa ia memiliki metode rahasia tertentu, dan di bawah premis membayar harga tertentu, ia dapat memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dalam jangka pendek. Selain itu, kekuatan tempur kelas atas dari Beast Alliance memiliki 18 alam semesta tertinggi, lebih dari 50 master kosmik, lebih dari 100 orang bijak kosmik, dan lebih dari 1000 kaisar abadi, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari semua tingkatan. Dapat dikatakan bahwa selain tidak adanya tertinggi kuno, kekuatan keseluruhan aliansi binatang melampaui aliansi bintang dan aliansi ketegangan dalam semua aspek lainnya. Begitu berita itu menyebar, para penyintas kuno yang tinggal di sudut kekosongan reruntuhan dunia tiba-tiba tidak dapat duduk diam. Meskipun mereka sama dengan aliansi binatang, mereka termasuk penduduk asli dari kekosongan reruntuhan alam liar, tetapi pada kenyataannya, binatang buas dan para penyintas awalnya adalah musuh alami. Sekarang para binatang buas telah membentuk aliansi,
ditambah aliansi bintang dan aliansi bangsa-bangsa dari 3 bidang bintang utama dunia. Para penyintas seperti selimut, karena ketiga aliansi yang kuat ini semuanya adalah musuh mereka. Kemudian, setelah 1 hari lagi, langit berbintang lain yang dikumpulkan dari para penyintas kuno ini juga mengirimkan berita yang berat. Satu-satunya 100 suku yang masih hidup yang tersisa di kekosongan reruntuhan langit dan bumi, mulai sekarang, juga akan berkumpul bersama untuk membentuk warisan para penyintas. Dengan Kin, aliansi para penyintas saat ini tidak setua Supreme. Namun, dengan contoh aliansi para binatang buas, untuk menaikkan panji aliansi para penyintas, salah satu pemimpin teratas dari suku-suku teratas juga mengikuti gigi mereka. Setelah membayar harga tertentu, mereka membangunkan sisa-sisa tanah leluhur suku terlebih dahulu. Bisa, ini, seperti para penyintas kuno yang perkasa, ia juga merupakan kekuatan kuno tingkat ke-7 di zaman kuno. Meskipun ia bukan yang tertinggi di wilayah tersebut pada periode selanjutnya, dikatakan bahwa ia juga memiliki semacam metode rahasia. Di bawah premis membayar harga tertentu, ia juga dapat memiliki kekuatan mengerikan dari yang kuno dan tertinggi. Ini jelas berlaku untuk aliansi binatang buas, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Selain itu, kekuatan tempur tingkat tinggi dari aliansi para penyintas tidaklah buruk. Alam semesta adalah yang tertinggi, alam semesta lebih dari 60, alam semesta lebih dari 100, dan ada lebih dari 1000 kaisar, dan ada banyak kapal perang dan para penyintas dari semua tingkatan. Tidak diragukan lagi, selain dari tidak adanya yang tertinggi kuno, dalam aspek lain, kekuatan keseluruhan aliansi para penyintas ini telah melampaui aliansi bintang dan aliansi 10.000 orang, dan bahkan aliansi binatang yang baru dibentuk sedikit lebih buruk daripada. Berita tentang pembentukan Liga Bangsa-Bangsa keluar, dan dalam sekejap, potongan-potongan reruntuhan hutan belantara yang luas dan tak berdosa benar-benar mendidih. Menghitung waktu, baru setengah bulan sejak penguasa kuil dewa mencapai urutan pemanggilan. Kekuatan dari berbagai pasir yang tersebar sebenarnya telah membentuk 4 aliansi yang kuat. Aliansi Bintang, Aliansi Kebangsaan Wan, Aliansi Binatang Buas yang ganas, Ambil, dan Aliansi Korban Selamat. Semua ini tidak siap, tetapi setelah goncangan, kekuatan berbagai pihak dan orang-orang kuat dalam kelompok etnis semuanya senang. Karena tren umum ini, suara yang mewakili oposisi terhadap kuil begitu konsisten. Meskipun penguasa kuil berperang melawan langit, setelah munculnya 4 liga utama, situasi kuil terbesar kuil jelas tidak ada lagi, dan terlebih lagi, 4 liga utama yang muncul dalam waktu singkat jelas bukan akhir. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan aliansi kelima dan keenam yang kuat kemungkinan besar akan muncul, karena di antara 3 wilayah utama, 4 wilayah kecil dan 4 wilayah besar yang ditempati oleh kekuatan utama dari 3 bintang utama di dunia, masih ada 1 wilayah besar, 1 wilayah kecil dan 2 wilayah besar, tanpa ada pergerakan. 1. Legiun Tianhe dan Korps Kemenangan, yang hanya menempati wilayah kecil di wilayah Qijiao, adalah kura-kura, iblis, dan penguasa sungai. Wan adalah salah satu dari 3 wilayah besar yang ditempati oleh 2 kubu Teran dan markas Federal Faro. Pada saat ini,
Dengan munculnya 4 aliansi utama dalam waktu yang singkat, pihak-pihak yang kuat di kekosongan reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi, setelah mendidih, segera mengalihkan pandangan mereka ke daerah besar dan kecil ini.